kami, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Amin. Kami mengizinkan Roh Allah berperkara atas kami semua, lepas pribadi, sehingga kebenaran ini akan mengubahkan hidup kami. Amin. Dengan demikian Kristus boleh dipermuliakan Yesus. melalui setiap pribadi kami, lepas pribadi, Ya. keluarga demi keluarga. Ya. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu. Amin. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk kali kesekian saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan melalui gembala setempat untuk bisa kembali menyampaikan firman Allah di tengah-tengah jemaat di Arkadia. Saya percaya ketika kita membuka hati kita dengan sepenuh hati, kita akan menerima kebenaran ini. Karena mau sehebat apapun pendeta khotbah, tapi kalau kita tidak menyiapkan hati kita sebagai pendengar untuk ditaburi oleh firman itu, kebenaran itu tidak akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Dia bilang bahwa 30, 60, 100 kali ganda bergantung antara kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Maka saya percaya ketika kita mengizinkan firman Allah dan Roh Kudus berperkara atas kita semua, maka firman itu akan berbuah lebat dalam hidup kita semua. Baik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kekristenan kita berbeda dengan kebanyakan agama di luar sana. Kenapa? Kita punya nilai lebih yang lebih banyak dibandingkan daripada agama yang lain. Kenapa demikian? Kita mempunyai Tuhan yang hebat, yang tidak hanya mati, tapi kita berkata Dia telah bangkit. Dia tidak hanya meminta kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita buat Dia, tapi juga Dia bertanggung jawab atas hidup kita semua. Amin. Yang menjadi persoalan buat kita kadang-kala saya menemuin ada banyak orang kadang-kala rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, bahkan jadi WL singers bu, tiba-tiba ketika menikah dia memilih dengan pria yang tidak seiman dengan dia. Kenapa demikian? Berarti kita belum mengalami Kristus dalam hidup kita. Suami istri kalau nggak kenal satu dengan yang lain, bayangkan kalau tiba-tiba datang ada ada berita hoax, berita angin-anginan nih kata orang Ambon gitu. Kalau kita tidak kenal siapa suami kita, sebaliknya kita tidak kenal istri kita, maka dengan mudah, dengan gampang kita bisa terhasut dengan omongan yang murahan tadi. Tapi kalau kita kenal siapa suami kita, ada berita datang sama kita, bilang, oh suami kita lagi jalan bu, sama si ini, saya kenal loh siapa dia. Tapi karena kita jauh lebih kenal siapa suami kita, maka kita tidak akan mudah mempercayai dia. Sebaliknya kalau kita percaya pribadi kita dengan Kristus, maka apapun keadaan yang ada terjadi di sekitar kita, kita tidak akan bisa diombang-ambing oleh berbagai pengajaran yang sesat. Apalagi mau berkata bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang sedang mempropagandakan, sedang menyiarkan, mereka sedang memberitakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Agama seperti Kristen Science, Bapak Ibu, karena mereka menekankan kepada saintis gitu loh ya. Para saintis, para ilmuwan dari mereka berkata bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Sehingga mereka kobarkan, mereka sampaikan itu dengan berbagai media yang digunakan sama mereka. Karena mereka berkata, mereka berkesimpulan, Yesus bukanlah Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini saya sebenarnya udah siapin khotbah lain, sekalipun tadi pagi ada tema yang agak sedikit kredit, nggak bisa dibaca di belakang. Saya sebenarnya nyiapin khotbah biasa kali begini, kadang-kadang bisa siapin 4-5 khotbah, karena saya menjaga kayak apa yang terjadi seperti ini. Saya tadinya pengen khotbah di kitab Tawarik, tapi saya tergerak hati saya harus menyampaikan apa yang sama dengan pagi hari, supaya apa? Kita bisa punya pemahaman yang sama, ya. Baik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak panjang lebar, saya minta bantuan dari teman-teman dari multimedia. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, sebuah majalah, sebuah lembaga riset lah, ya, sekelas Pew Research, dia membuat sebuah penelitian, Bapak Ibu. Jadi dia meneliti bagaimana perkembangan kemajuan dari semua agama, dan mari kita akan lihat satu persatu. 2017 ternyata saudara sepupu kita kaum Islam, mereka mengalami sebuah lompatan dalam segi pertumbuhan jumlah mereka punya pengikut gitu loh ya, mereka punya jemaah. Berdasarkan tren yang berkembang, tren itu berarti kemajuan ya.
yang berkembang diprediksi bahwa Islam akan menjadi negara terbesar di dunia tahun 2070. Berarti berapa? 50 tahun di depan ya. Karena di depan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Berarti 50 tahun ke depan akan berjumlah kurang lebih 2,6 miliar ya kalau kita lihat. Ini bukan berita yang baru, sebenarnya udah berita lama. Kita bisa cek sebetulnya di datanya mereka, terutama di Republik. Bapak Ibu kalau nggak percaya, bisa diketik nanti di Republik, ketik aja Pew Research, itu pasti akan keluar data itu nanti. Karena itu saya ambil dari sana. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ternyata tidak sampai di situ, lembaga yang sama membuat sebuah penelitian kembali. Dia coba melihat kajian secara khusus bagaimana laju perkembangan dari agama-agama di dunia selama 40 tahun ke depan ya. Saya ulangi, selama 40 tahun ke depan. Apa yang terjadi kira-kira dengan agama dalam Islam menjadi agama yang paling pesat perkembangannya, ini menurut catatan dia ya. Kalau tahun 2010 itu 1,6 miliar, nanti 40 tahun ke depan akan menjadi 2,76 miliar. Nah, kita kadang-kala kalau melihat dari data ini, seakan-akan kita akan melihat gini, berarti kalau begitu mana agama yang paling benar? Kalau bicara agama, nggak ada yang benar agamanya. Setuju apa nggak dengan saya nih? Kayaknya lain pada mukanya berubah deh. Ya, kenapa demikian? Agama itu cuma buatan tangan manusia kok. Saya ulangi, termasuk kekristenan itu adalah sebutan aja diberikan kepada orang yang mengikut Kristus di jemaat di Antioquia. Jadi namanya agama punya kekurangan yang banyak, tapi yang namanya apa? Tuhan dan juru selamat itu apa? Apa? Tidak pernah apa? Ya. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama apa beda? Bedanya di mana? Oh, Tuhan kita hidup, oke. Number one. Yang kedua, bangkit. Yang ketiga, penebus dosa kita. Yang keempat, ya, dia meninggalkan kealahannya, bukan kekudusan, meninggalkan kesetaraannya dia dengan Bapa. Kalau meninggalkan kekudusan kok, berarti dia meninggalkan karena kekudusan itu adalah sifat hakikinya dia, nggak akan mungkin, nggak dia memang kudus. Mau dimanapun memang dia udah pasti kudus, kayak emas lah gitu ya. Ya, yang luar biasa adalah Bapak Ibu, waktu kita nanti ketemu dengan teman-teman kita yang lain yang kadang-kadang membawa berita tentang kebenaran lain selain dari Alkitab yang kita baca, yang kita dengar Bapak Ibu, ingat baik, Tuhan yang mereka bicarakan di luar sana dengan Tuhan yang dibicarakan oleh Alkitab berbeda. Ini nangkap ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, Tuhan yang dibicarakan sama mereka, Yesus yang dibicarakan di luar sana, kalau tidak bersumber dari sini itu bukan Yesus yang dari Nazaret. Nangkap ya? Saya ulangi sekali lagi, Yesus yang diberitakan oleh siapa aja yang di luar sana tidak bersumber dari Alkitab, maka Tuhan yang diomongin sama mereka adalah Tuhan yang palsu. Mereka bilang, oh Tuhan yang nggak bangkit. Dia bilang, itu Tuhannya kamu, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit dan naik ke sorga. Katakan haleluya. Tapi sayang, kenapa terjadi Bapak Ibu? Terbalik. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Alkitab, punya firman yang luar biasa. Tapi kenapa orang nggak banyakkan belakangan ini mulai tidak menyukai Alkitab? Sebabnya salah satu adalah apa? Kita sebagai jemaat Tuhan nggak sering memberitakan Injil itu kepada orang lain. Bapak Ibu, begini prinsipnya. Pada tahun 1940 berapa? 48 kira-kira, berarti kurang tahun 50-an. Waktu Nazi perang lawan apa? Anak muda masih ingat? Nazi perang lawan? Ya, Amerika dan sekutunya, Bapak Ibu. Dia memakai salah satu senjatanya, dia adalah apa? Dia mempropagandakan, dia mendeklar, dia menziarkan apa? Kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Perhatikan baik. Ketika sebuah bohongan, Bapak, kebohongan dilakukan, dipercayai setiap hari Bapak Ibu, maka lambat laun dia akan naik ke permukaan, akan menjadi sebuah kebenaran. Misalnya, papa dan mama biasanya suka bohong sama anak. Lambat laun itu akan menjadi sebuah apa? Habit, kebiasaan, maka lambat laun akan menjadi sebuah kebenaran dalam keluarga itu. Nah, Alkitab kita Bapak Ibu memberikan sebuah garis yang jelas kepada kita bahwa kebenaran kita adalah kebenaran yang sejati. Tapi untuk kita bisa menyatakan kesejatian dari kebenaran itu diperlukan kita untuk ikut andil untuk ngapain?
memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Paulus berkata dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab aku punya keyakinan yang kokoh terhadap apa? Terhadap Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi kita pun hari ini walaupun boleh rajin ke gereja Bapak Ibu, tapi kalau tidak percaya kepada Kristus tidak selamat. Ada pepatah bilang begini, kamu boleh tiap hari lalu lalang di mana? Di kolam renang, tapi belum tentu Anda adalah apa sih? Perenang. Kira-kira nyambung nih dengan pepatah ini? Betul tidak? Tiap hari boleh rajin ke gereja, tapi kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda tetap tidak selamat. Anda boleh jadi pejabat, pendeta pembantu ke, pendeta muda ke, pendeta pembalap ke, nggak akan memberikan jaminan Bapak Ibu bahwa kita akan selamat. Lalu apa? Ketika Anda mempercayai Kristus, menghidupi firman itu, maka saya percaya pada akhirnya kehidupanmu akan sama seperti Kristus. Itu akan menjadi tiket masuk untuk kita memerintah bersama dengan Kristus di sorga yang kekal itu. Saya lanjut Bapak Ibu. Bagaimana dengan ateis? Jumlah ateis bukan berkurang, tapi apa? Malah bertambah. Kenapa? Ada banyak orang Kristen sudah enggan memberitakan Injil. Ada pengajaran di gereja tertentu Bapak Ibu, bahwa kita tidak perlu memberitakan Injil karena sudah ada orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada disebut dengan istilah bahasa teologi namanya predestinasi. Predestinasi itu artinya orang yang sudah terpilih. Jadi dia mau model, mau berdosa kayak gimana nih Ci? Dia namanya sudah terpilih, tetap nanti dia akan diselamatkan sama Tuhan. Nah gereja kita Bethel Indonesia Bapak Ibu tidak mempercayai model doktrin yang ini. Sekali selamat tetap selamat. Jadi mau berbuat dosa, jatuh lagi dosa, kita nggak ada punya prinsip itu. Kita punya prinsip adalah kalau Anda selamat di astar awal, tapi di tengah-tengah hidupmu engkau berbalik meninggalkan iman, maka engkau tidak selamat. Ada 7 surat Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Asia. Bapak Ibu kalau bisa mulai baca di pasal 2 sampai pasal 3 dari kitab Wahyu, selalu dicatat di sana apa? Barang siapa menang, barang siapa menang 7 kali Bapak Ibu. Berarti kekristenan kita Bapak Ibu tidak diukur bagaimana kita memulai di sini Bapak Ibu startnya. Kalau dalam tenses Inggris saya bilang past tense-nya, tapi adalah bagaimana kita mengakhiri pertandingan itu. Jadi waktu Yesus datang, dia tidak melihat kondisi Hangki di atas mimbar, no. Tapi dia akan lihat apa? Bukan dia lihat 2-3 menit yang lalu, bukan. Apalagi 3 jam, gak laku lagi. Yang akan menentukan hidup kita selamat apa tidak adalah kondisi rohani kita is now. Keadaan sekarang, detik ini loh. Kita gak bisa bilang gini, Tuhan saya baru selesai dari WL, dari habis khotbah. Enggak, dibilang bukan. Yang saya lihat adalah kondisi sekarang. Kenapa? Ada ayat yang berkata, dia bilang apa? Harus kamu berjaga-jaga dan berdoa. Karena nanti ketika pencuri itu datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau Yesus datang, dia bilang, saya nanti datang hari ini tanggal berapa hari Minggu ini? Tanggal 8 Desember. Dia bilang, saya nanti mau datang tanggal 9 Desember. Maka saya terlalu yakin Bapak Ibu, ada banyak orang nanti akan bertobat 5 menit kurang. Jam berapa? Pukul 24 berganti nanti besok tanggal 9. Kebiasaan orang suka menunda Bapak Ibu. Coba lihat, ateis bukan berkurang loh. Ini kondisi di Amerika ya, bukan di Indonesia. Tapi kita nggak tahu catatan ateis di Indonesia, nggak tahu berapa banyak. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ateis itu tidak ada di gereja. Ibu percaya kira di gereja ada ateis? Ragu ya Bu? Saya punya catatan Bapak Ibu. Salah satu cirinya kita mau cari bedain mereka yang datang ke gereja adalah ateis apa? Mereka yang apa? Bergantung penuh kepada harta kekayaan, pada gaji bulanan Bapak Ibu. Kalau dia pendeta, orang kaya mulu yang diteleponin sama dia, lagi pas nggak ada duit diteleponin, Pak tolong dong saya nggak ada punya duit. Ada loh gitu, ini saya bukan bercerita saya hoax, ini beneran. Yang model begini ini ateis Bapak Ibu. Dia khotbahkan tentang Kristus, dia sendiri tidak mengalami ketuhanan Kristus dalam dirinya dia. Saya menyebutnya itu adalah, yang lain kalau dalam dunia transportasi itu saya bilang itu Kristen calo. Tahu Kristen calo? Dari Kalideres ini dia tanya, ayo, dia bilang Bandung. Kita semua udah pada naik, semua udah nyampe di Bandung. Kita tanya, mana yang tadi yang teriak ya? Bandung. Dia masih ada di mana? Di Kalideres. Tapi Ibu jangan berpikir bahwa semua pendeta hidup benar. I'm sorry.
Saya ada nemuin kasus Bapak Ibu, dari 5 kasus saya nemuin, 3-4 pendeta tidak lebih baik hidup mereka hari-hari ini. Doakan mereka supaya betul-betul sungguh-sungguh hidup mereka. Saya sampai takut, saya bilang, ini benar-benar keterlaluan banget. Gembala pembina kita udah bicara keras begitu, tetap aja. Saya berdoa, kita berharap Bapak Ibu, para pelayan Tuhan di tempat ini secara khusus, semakin hari semakin benar hidupnya. Amin. Jangan sampai kita berteriak, ayo terima Yesus, ayo masuk surga. Kita sendiri ketinggalan. Kan kita nanti akan bisa tahu nih, mana nih majelis gereja. Kalau di gereja tua, Sonoy bilang gitu ya, majelis gereja. Kalau kita bilang diaken. Kalau sampai kita ketinggalan nih bahaya nih. Orang Ambon bilang celaka 12. Tahu celaka 12? Dekatan sama 11 pokoknya. Artinya apa? Maksudnya dilebih-lebihkan sama mereka tuh celaka apa? Nantinya habis deh loh. Gitu ya, kira-kira demikian. Lanjut. Dan cepat, pemeluk Kristen bukan bertambah Bapak Ibu, justru berkurang. Paman saya belum lama pulang dari Turki. Dia sempat berkunjung karena dia kapten kapal, jadi mereka lalu lalang di Malta, depannya Itali. Lalu dia bercerita, dia berkunjunglah kepada jemaat, ketujuh jemaat yang ada di Asia yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu, udah tinggal puing-puing yang ketujuh jemaat itu. Udah gak ada lagi dalam bentuk fisik kayak gini, gak ada. Jadi waktu kita baca ketujuh surat itu Bapak Ibu, kita punya cara berpikir itu harus melihat jauh ke depan. Bukan lagi melihat kepada cerita sejarah, bukan. Biarlah apa yang ditanam, Bapak Ibu, semua legacy, gitu loh ya. Warisan-warisan rohani yang ditaruh oleh jemaat mula-mula, Bapak Ibu, itu menjadi pelajaran, panduan buat kita untuk melihat apa yang ada jauh ke depan. Iman kita bukan dilihat ke belakang, Bapak Ibu. Yesus tidak hidup di masa lalumu. Dengarkan saya. Yesus tidak hidup di masa lalumu. Tapi dia hidup di masa depan. Kekristenan bukan bertambah, justru menurun. Saya waktu ngeliat ini ngeri. Pergi ke Ambon, pergi ke Manado, pergi ke Sangir, bukan bertambah. Justru yang bertambah bukan semakin takut akan Tuhan, semakin banyak pemabuk di sana. Udah mabuk Bapak Ibu hari Minggu ini. Ini ke gereja mabuk Bapak Ibu. Tapi kalau dia lihat pendeta, dia langsung siap. Pak pendeta katanya. Pendeta hilang, dia lagi jalan lagi. Itu di Papua terjadi hari-hari ini. Makanya Tuhan obok-obok. Gereja rajin tapi mabuk jalan terus. Rajin ke gereja tapi rokok jalan terus. Kemarin 2 bungkus, hari ini bisa 3 bungkus. Dan nyanyi lagu apa? Kudus, kudus, kudus. Tapi rokok kudus pakai terus. Aduh Pak, kalau yang lain sih boleh Pak, tapi kalau yang ini susah kayaknya. Ada banyak para suami begitu. Ya, iya kok ya. Kasihan istri berdoa siang dan malam cuma supaya suami berhenti merokok. Bayangkan lo Ci, kerja capek-capek nih singkok dari pagi sampai sore, pulangnya nyampe di rumah jam 8 malam. Tiba-tiba dibakar lagi rokok, duitnya ya sama dia nih. Tapi nggak rasa tuh. Biarlah kita semakin hari semakin meninggalkan gaya hidup yang tidak lagi berdasarkan firman ini. Kata Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20 dia bilang, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kepemilikan hidup kita seanterunya Bapak Ibu, itu bukan lagi kita ini disegel loh, dicap. Kita nggak bisa lihat segel itu. Kita berkata salah satu segel itu adalah namanya Roh Kudus. Dimeteraikan dengan darahnya. Jadi seluruh hidup kita itu kepemilikan adalah Kristus. Berarti namanya merokok, LGBT, segala macam itu nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, saya lanjut dengan cepat. Sementara saudara tiri kita, mereka bertambah di Amerika. Saya lanjut, kita akan lihat dengan cepat Bapak Ibu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Sudah ketemu? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Semua udah pakai Alkitab, jadinya sudah nggak kedengaran. Ada beberapa di gereja kita mewajibkan harus semua bawa Alkitab. Kita hargai itu, kita hormati juga teman-teman yang bawa handphone. Ya sesuai dengan keimanan masing-masing. Baik, yang ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kekristenan kita sebetulnya inti dari yang semua yang diberitakan tidak ada lain, itu sebetulnya adalah Allah Tritunggal itu yang harusnya diberitakan. Kalau ada dengar, Bapak Ibu dengar khotbah, tidak pernah menyebut Kristus, Bapak Ibu tidak pernah khotbahin tentang salib, tidak pernah menyinggung tentang dosa, itu bukan khotbah, Bapak Ibu. Itu kata-kata motivasi. Saya nggak banyak pendeta, saya menemukan belakangan ini mereka lebih suka memakai jubah seorang motivator daripada pakai jubah seorang pendeta. Kenapa? Karena kalau dia pakai jubah seorang pendeta, enggak laku hari ini khotbahnya. Khotbahnya nyinggung melulu, saya Ci. Kalau saya punya prinsip, enggak apa-apa enggak diundang. Emang Mas Bulog. Oh, terlalu keras khotbahnya. Udah harusnya begitu. Harus ditemplak. Alkitab udah terang-terang dibilangin kok. Enggak boleh bercerai juga, nikah lagi kan. Udah kita udah terang bilang. Apalagi nggak pernah disinggung. Saya berdoa kita yang ibadah siang hari ini, kita membuka hati kita mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara atas kita semua. Supaya apa? Nggak sia-sia apa yang kita lakukan. Tiap hari Minggu datang ke gereja, tapi Tuhan bilang gini, sorry ya, di mata gue 0 loh. 0. Di mana ayat itu bilang? Matius 7, 21, 22, 23. Orang sudah buat mujizat, bahkan membangkitkan orang mungkin. Kalau Yesus, Lazarus meninggal hari keberapa? Lazarus, berapa lama dia meninggalnya? 4 apa 7? Oh, oke, 4 hari. Tiba-tiba ada di antara kita menyembuhkan orang itu, membangkitkan orang itu, bukan 4 hari, udah 2 minggu. Berarti kira-kira dia dahsyat di mana, Ci? Tuhan Yesus apa yang sekarang yang menyembuhkan 2 minggu orangnya udah mati? Yang 2 minggu dong kan? Tuhan bilang, gak penting. Lalu apa yang pentingnya? Penting adalah ketika dia menghidupi firman itu. Dia berbuat, Bapak Ibu, dalam nama apa? Dalam namamu. Lalu kenapa Tuhan bilang gini? Sorry lah ya, gua kagak kenal loh. Dari mana Tuhan bisa kenal? Kenal dari mana Bapak Ibu? Saya tadi pagi cerita sedikit singgung. Kalau semakin sering kita bergaul karib dengan seseorang, Bapak Ibu, lambat laun dia punya sifat akan transfer ke kita. Suami istri, coba perhatikan, kalau sudah menikah di atas 30 tahun, saya baru tahun ke-20 nih, Desember ini pernikahan saya. Biasa mereka berdua kayak kembaran, jadi kalau bilang kakak beradik ya, suami istri. Karena sering bergaul, jadi saling mempengaruhi mereka berdua. Yang menjadi persoalannya kalau yang dipengaruhi adalah yang jelek ke gimana. Tapi kalau ini yang bagus kan hebat untungnya ya, suami istri. Tapi saya coba telusuri di Alkitab, ini para ibu-ibu nih luar biasa nih, para istri. Bagaimana Tuhan bisa memberikan sebuah kepercayaan besar, suami yang hancur hidupnya dia Bapak Ibu, ternyata Tuhan kasih kepercayaan kepada istrinya untuk menguduskan dia. Wah, saya bilang hebat benar, perkasa banget. Tidak diceritakan apa? Kehidupan si wanita itu ditentukan oleh suami, ternyata oleh seorang istri. Berarti ada kasus Bapak Ibu yang diangkat oleh Paulus pada zaman itu di jemaat di Korintus, bahwa apa? Suami yang tidak kudus akan dikuduskan oleh istrinya. Saya tahu kan kenapa? Panggilan berdoa seorang istri itu tidak ada tandingan ya Bapak Ibu. Suami berdoa 1 jam kuat, biasanya ibu-ibu bisa lebih daripada itu. Kita udah pada tidur, udah nggak tahu dunia, Bapak dia masih kerja. Saya semalam karena capek banget Bapak Ibu kemarin, waktunya panjang banget, saya ke kampus kemarin karena saya dosen Bapak Ibu, harus
mimpin untuk ujian akhir semester Bapak Ibu. Sampai selesai, buru-buru saya ke gereja karena ada jemaat kul kami menikah, saya harus hadir di sana. Karena saya ketua kul, ngelangkap lucu ya di gereja kita. Pendeta, diaken, ketua kul gitu ya. Nah yang parah kan kalau rame-rame, acara dibikin rame-rame, nggak tahu saya mau dibagi kemana itu. Ya, seharusnya kalau di gereja tua itu yang idealnya, kalau dia udah pendeta ya pendeta. Nggak ngerangkap ke bawahnya. Jadi supaya tidak ada konflik interest, tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Idealnya sih begitu. Cuman ya, sudahlah, sudah menjadi tradisi di gereja GBI, bukan hanya gereja kita, gereja yang lain juga pun sama, gitu ya. Sorenya Bapak Ibu saya harus mimpin WL singers karena saya harus ngelatih vokal ke mereka Bapak Ibu. Hampir selesainya hampir 6:30 malam. Saya berpikir jam 5:30 udah selesai, udah closing, ternyata selesai jam 6:30 malam Bapak Ibu. Saya pikir saya nggak akan mungkin melanjut membaca Alkitab lagi. Saya bilang misi saya mau istirahat. 11:30 saya bangun Bapak Ibu. Istri dan anak saya masih di rumah. Istri saya sementara nyetrika. Saya bisa bilang ya ampun perkasa banget bini gue. Dan itu acara udah bikin dari pagi Bapak Ibu nggak tidur apa-apa itu udah banyak kegiatan di kerjaan. Tapi nggak selesai, nggak capek-capek. Berbahagialah para pria yang sudah menikah dan mendapat istri yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk para istri. Saya dapat sebuah literatur yang bagus banget Bapak. Nanti mungkin tahun depan saya balik khotbah di sini. Saya perlu khotbahkan itu Bapak Ibu. Harga dari seorang wanita. Saya waktu baca itu saya bilang, wow saya sampai nangis. Ada banyak para suami tidak menghargai istri. Kenapa? Karena dia dianggap cuma hanya ibu rumah tangga. Padahal gaji kita pun 100 juta pun sebulan tidak akan bisa membiayai dia sebetulnya. Nanti tahun depan saya akan bicara tentang itu nanti. Saya lanjut dengan cepat Bapak Ibu. Dari ayat ini kita baca, saya memberikan tema bukti Yesus Kristus adalah apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Mazmur pasal 115 pernah bilang begini. Allah mereka adalah Allah berhala, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Punya hidung nggak bisa apa? Nggak bisa mencium. Allah kita adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya dalam Mazmur 96 dia bilang gini, ceritakanlah kemuliaannya di mana? Di antara segala bangsa. Dan bilangnya apa? Dan perbuatannya. Dibilangnya begitu. Kenapa? Ayat itu kalau kita mundur ke belakang Bapak Ibu, karena Allah bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala buatan tangan manusia. Lalu kenapa ada orang lebih cenderung, lebih sukanya ke sononya daripada kepada Allah yang hidup? Masalahnya ada di mana? Bapak Ibu dan saya jarang memberitakan Allah yang hidup itu. Sehingga yang terjadi tadi di Amerika, ateis semakin bertambah bukan semakin berkurang. Sementara kekristenan Bapak Ibu bukan bertambah justru berkurang. Inggris, Prancis, sama saja Bapak Ibu. Gereja mulai banyak dijual. Kenapa? Karena sudah tidak ada jemaat di dalamnya. Yang ada adalah jemaat-jemaat peninggalan perang dunia kedua Bapak Ibu. Udah pada opa-oma semuanya. Anak muda sudah kagak ada semua. Sebab itu mari kita punya tugas tanggung jawab adalah apa? Kita mau belajar dulu pagi hari ini setelah akhir dari khotbah ini. Ada tugas tanggung jawab kita dalam memberitakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan cepat Bapak Ibu, mari kita akan lihat kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, penulis dari kitab 1, 2, 3 Yohanes dan juga termasuk kitab Wahyu. Kurang lebih tahun 80 sampai 90 kitab ini ditulis oleh 95 maksud saya oleh penulis Yohanes ya. Ini adalah salah satu murid terbaik oleh Yesus. Bapak Ibu bicara mengenai kesesatan, bicara mengenai nabi palsu, bukan baru ada di awal abad ini Bapak Ibu, bukan. Sejak abad pertama kekristenan lahir, yang namanya nabi palsu itu Bapak Ibu, itu sudah ada. Lalu dari mana mereka datangnya? Mereka bukan lahir dari agama di luar Kristen, tapi mereka muncul, lahir, dibesarkan dari apa? Dari tengah-tengah jemaat itu sendiri. Gnostik dan segala macamnya, itu mereka adalah anak pendeta Bapak Ibu. Mereka memisahkan diri, kenapa? Salah satu alasannya karena papa mereka tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan yang baik dalam keluarga, sehingga mereka berpikir apa begini, mereka keluar aja tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Coba telusuri deh, para nabi-nabi palsu itu Bapak Ibu,
baik itu yang Mormon, saksi Yehova, semua karena mereka sakit hati sama papa mereka yang bukan lain, mereka adalah pendeta. Makanya sebenarnya tanggung jawab kita para gembala, Bapak Ibu, sebenarnya cukup berat. Makanya nggak boleh setengah-setengah loh ngikut Tuhan. Ya, sekali lagi nggak boleh setengah-setengah. Tuntutannya tinggi. Mari kita belajar terus supaya kita bisa dapat tuntunan, dapat hikmat, dapat kuasa otoritas dari tempat yang maha tinggi. Saya lanjut dengan cepat. Ini dia, kurang-kurang lebih kira-kira seperti ini. Jadi zaman itu sifat dan kepribadian Yesus Kristus, bahkan keilahian. Keilahian itu maksudnya ketuhanan ya. Ketuhanan Yesus sudah dipersoalkan Bapak Ibu. Sudah dipertanyakan. Dia bilang, oh bukan Tuhan, dia hanya sekedar ciptaan saja. Bahkan sampai hari ini ada orang yang menyandang pendeta, tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Berbagai ajaran demi ajaran muncul, termasuk pengajaran filsafat yang dikomandai oleh Stoa. Ya, saya tinggalkan ini. Nah, kita akan lihat keunikan dari kitab Injil Yohanes adalah ada 7 kata yang kata 7 sering diulangi berkali-kali. Nah, yang saya catat, saya temukan kurang lebih yang pertama di sini adalah 7 tanda, lalu yang kedua adalah 7 ajaran, yang ketiga adalah 7 pernyataan. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan bicara tentang 7 pernyataan dan kita kecilkan lagi, kita akan bahas pernyataan yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, ingat baik 7 tanda yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu, itu dalam arti kiasan. Ya, dalam arti kiasan itu artinya dalam arti rohani. Kalau waktu dia bilang gini, akulah roti hidup, berarti bukan roti bretok yang kita makan, bukan. Akulah jalan, bukan jalan raya apa? Bukan jalan raya apa yang di depan kita sono? Ya, bukan jalan raya Mogot, itu letterlexnya begitu, itu literalnya seperti itu. Tapi jalan dimaksudkan dia adalah jalan roh, dalam arti rohani. Baik, lanjut. 7 pernyataan yang dimasukkan Yesus, Bapak Ibu. Saya sedikit kembali dulu ke awal, Bapak Ibu. Di Indonesia pernah kita dengar ada seorang penceramah, Bapak Ibu, berkebangsaan India. Dia pernah bilang, tolong tunjukkan sama saya ayat di Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia lupa di Alkitab kita, Bapak Ibu. Injil Yohanes saja menulis 7 kali kata ungkapan Yesus adalah Tuhan. Mari kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah dia bilang apa? Aku adalah roti hidup. Manusia bukan hanya hidup dengan oleh roti saja. Nah, kalau itu roti yang dimaksudkan Yesus adalah roti dalam arti apa? Lahiria, roti yang ya sejenis bretok lah gitu. Tapi arti roti ini maknanya berbeda. Saya sedikit jelaskan. Alkitab suka menggunakan simbol-simbol yang sama, tapi bisa berbeda makna. Nyambung ya Bapak Ibu? Contoh begini. Waktu dia bilang begini, simbol tentang singa. Kalau dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kalau nggak salah 8 apa 18 ya. Dia bilang apa? Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Itu Petrus. Jadi berarti di situ singa itu melambangkan adalah iblis. Tapi di dalam 2 Timotius, Paulus bilang begini, tolong doakan saya supaya saya keluar dari mulut singa. Itu bukan singa seperti yang dimaksudkan oleh 1 Petrus, tapi singa yang dimaksudkan sama dia adalah apa? Karena pada waktu Paulus menulis kitab 2 Timotius, itu dia dalam keadaan di penjara. Oleh siapa? Oleh kaisar yang paling bengis yang bernama siapa? Ada yang tahu? Yes, that's right. Nero. Jadi yang dia bilang tadi singa, itu adalah masukan dia adalah supaya dia keluar dari dari penjara oleh karena pemerintahan yang bengis ketika itu. Jadi beda ya Bapak Ibu, itu maksudnya kitab yang kita baca. Lanjut, yang kedua dengan cepat. Pasal 8:12 dia bilang, aku adalah terang dunia. I am the light of the world, gitu ya. Yang ketiga, Yohanes 10, semakin ke sini bertambah Bapak Ibu, dia bilang I am the door. Aku adalah pintu. Yang keempat, pasal 10 masih di pasal 11, maksud saya di ayat 11 itu bicara aku adalah gembala yang baik. Lanjut, yang kelima masih ya di pasal 11 dia bilang aku adalah kebangkitan hidup, dan yang keenam yang kita bahas tadi, akulah jalan dan seterusnya. Yang ketujuh, dia bilang aku
adalah pokok anggur yang benar di dalam Yohanes pasal 15. Ingat baik Bapak Ibu, ketujuh ungkapan tentang akulah ini Bapak Ibu, ini tidak ada pernah satupun nabi, dengar baik, tidak ada seorang pun nabi baik sepanjang PL maupun perjanjian baru Bapak Ibu, berarti dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada seorang pun yang berani berkata akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada. Cuman satu-satunya manusia ilahi yang berani berkata itu hanya Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena dia memang adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dengan demikian dia berani berkata, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan demikian kita mestinya tidak perlu lagi ragu khawatir tentang pilihan kita kepada Kristus. Sayang, kita sering menemukan ada orang yang sudah jadi pelayan, jadi WL, belakangan kita lihat dia bisa meninggalkan Tuhan. Saya punya banyak catatan Bapak Ibu, menyedihkan sebetulnya. Ada teman saya Bapak Ibu, sepasang suami istri WL yang luar biasa di gereja kita. Saya pernah cerita di gereja kita di sini. Suami istri, kalau babe kita datang Bapak Ibu, entah suaminya, entah istrinya yang akan jadi WL. Tapi tahukah Bapak Ibu, hari ini mereka berdua bercerai. Sudah punya anak 2, sepasang. Kalau yang sudah punya menantu, punya anak yang sudah menikah, maksud saya begini Bapak Ibu. Ini pesan saya, tolong kita sebagai orang tua, jangan terlalu jauh mengurusin anak kita ke dalam. Karena ketika anak kita mereka menikah, itu mereka sudah punya pemerintahan sendiri. Mereka langsung bertanggung jawab kepada sang kepala keluarga, yaitu Yesus Kristus itu. Sama kita itu lalu tanggung jawab kita apa? Kita hanya memberikan nasihat. Itu toh kalau mereka mau, kalau tidak, up to you. Terserah Anda. Penting papa dan mama sudah ngomong ABCD. Kenapa teman saya berdua ini akhirnya bercerai? Bapak Ibu tahu, ayah dari si pria bukan siapa-siapa, Bapak Ibu, bukan orang sembarangan, tapi dia adalah gembala di gereja kita. Tapi menyetujui anaknya dia bercerai dan menikah lagi. Padahal tidak dibolehkan gereja kita untuk bisa menikah. Tahukah Bapak Ibu, bapak dari yang pria ini Bapak Ibu, dia adalah ketua BP2N Bapak Ibu. Berarti ngerti semua aturan, ternyata tidak pernah dipatuhin sama dia. Itu yang Alkitab bilang tadi di depan. Memanggil, menyebut Tuhan, tapi tidak apa? Tidak menghidupi firman itu. Tuhan bilang, sorry, 0 di mata gue. Saya perhatikan banyak kasus, kenapa? Salah satu sebabnya adalah orang tua entah di pihak pria ataupun wanita terlalu jauh masuk ke dalam. Sehingga tidak ada punya pilihan lain. Yang wanita mau tidak mau bela dari pihak keluarganya dia. Yang pria juga pun sama. Jadi dulu ditarik. Mereka berdua jadi korban dan akhirnya apa? Anak mereka ataupun cucu mereka jadi korban. Lalu kalau begitu gimana? Bayangkan kalau dia sekolah tiba-tiba dilihat temannya dia. Semua didatangin, dijemput sama papa mama, dia sendiri di pojok. Aku gak ada papa. Opa dan oma, engkong dua-dua ikut andil di dalam. Oleh sebab itu, siang hari ini saya mengingatkan kita semua, doakan anak-anak kita, menantu kita, supaya sampai Tuhan memanggil, mereka tetap setia suami, istri, bukan bercerai. Saya lanjut dengan cepat Bapak Ibu. Mari kita akan bahas, yang pertama adalah dia bilang, akulah jalan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada berbagai persoalan yang tengah dihadapi sama kita. Saya nggak tahu seberat apapun, kalau mau ditimbang mungkin bisa berkilo-kilo, bahkan ada yang bertonton kali, kira-kira begitu. Tapi perhatikan baik, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kita solusi yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Itu artinya apa? Bahwa kita tidak perlu khawatir. Persoalan boleh datang sesulit apapun, sesukar apapun, jangan mencari jalan pintas. Anak muda jangan karena diputusin pacar, akhirnya bunuh diri. Satu kali ada wanita tengah malam teleponin saya, Pak Angki saya mau bunuh diri. Hampir saya mau sebut, kamu mau bunuh diri lapor juga sama gue. Iya di bawah kolong saya, tempat tidur saya ada baygon. Cuma karena kenapa? Putus pacar Ci. Serendah itu. Ada teman saya kemarin sudah mulai menjadi ateis juga. Padahal mamanya adalah staf di kantor kita di pusat. Gara-gara dia udah melamar sana sini, dia
berpikir lulusan Brawijaya terbaik, dia pikir waktu pas melamar di mana pasti diterima. Enggak selalu kali. Sudah mulai apa? Mulai mengingkari iman, ya Tuhan ada apa enggak gitu. Akhirnya sekarang diterima, dia banyak pada, Tuhan itu ternyata ada. Saya pikir rendah banget iman kau. Lanjut dengan cepat Bapak Ibu. Kita pulangan bilang, tunjukkan jalan. Mazmur juga bilang, tunjukkan jalan. Ingat perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman kita Muslim saya ambil, mereka punya catatan ini. Yang cepat. Sampai hari ini mereka masih berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang apa? Yang lurus. Kita bukan cuma lurus saja Bapak Ibu, tapi apa? Menyediakan jalan yang apa? Ya, sampai kepada kekekalan itu. Apapun persoalan kita, Yesus adalah jawaban hidup kita. Jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada orang pintar, tapi larilah kepada Dia. Di mana? Masuk di kamarmu berdoa, pasti ada jawaban. Amin. Lanjut Bapak Ibu. Kalau saya mau saksikan Bapak Ibu di keluarga, rumah tangga saya terlalu banyak hal yang Tuhan buat Bapak Ibu. Dari hal yang kecil itu diurusin sama Dia loh Bapak Ibu. Saya ringkas banget. Satu kali isi saya, karena dia pengurus di WB di gereja kita, di rayon. Lalu mereka kesudah jalanin kupon Bapak Ibu. Nah singkat cerita, dia udah titip sama saya di kantor, saya cobain kasih sama teman, cuma ditengokin Bapak Ibu. Padahal itu satu lembar cuma 10.000, nggak banyak. Saya udah bilang sama isi, kalau nggak diambil sama teman, ya udahlah, kita minimal ngambil 10 atau 15. Ya saya udah kasih garansi begitu sama isi. Isi saya tanya, Pi, ini udah seminggu kok kagak ada nih. Iya tuh, saya bilang lupa melulu. Ya udah, biarin dulu, jangan lupa besok ya dibawain. Singkat cerita Bapak Ibu, isi saya tiba-tiba teringat dengan kawan lama. Dia bilang gini, aku mau telepon deh teman nih, mau nawarin nih 50 lembar ini. Gitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mau telepon gak jadi. Rohnya dia bilang gini, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Cuma hanya soal kupon, diingatin Tuhan Bapak Ibu. Yang cuma 500.000 itu. Lalu singkat cerita dia berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan nih teman saya ini yang akan mau berkati nanti ini, mau ambil kupon ini, Tuhan kasih tanda sama saya. Bukan saya yang telepon, bukan saya yang WA, tapi dia yang telepon. Dalam hitungan 5 menit Bapak Ibu, isi saya ke ruang tamu, dia lihat loh, kok bergetar handphonenya dia lihat WA, ternyata teman yang dia omongin, dia doain itu, teleponin dia. Dan cerita panjang lebar, dan isi saya tawarin, saya minta tolong sama kamu, kira-kira mau nggak mau beli ini? Dia bilang gini, nggak usah dihitung, saya ambilin semua. Jadi duit 500.000 itu Bapak Ibu diambil sama orang itu. Lihat, perhatikan baik. Hal yang sepele Tuhan juga urusin loh sama kita. Asal Bapak Ibu dan saya lakukan bagian kita. Saya ringkas dengan cepat. Yang kedua adalah akulah kebenaran. Kita tidak cukup hanya bicara soal kebenaran, tapi kita harus memastikan kita berjalan dalam kebenaran. Yang kedua adalah harus memastikan bahwa perkataan dan tindakan kita harus ada apa? Ada di dalam kebenaran. Jangan sampai ngomongnya A, tapi kita punya tindak tanduknya berseberangan. Orang nggak akan apa? Nggak akan diselamatkan, tapi justru jadi batu sandungan. Dunia ini terlalu banyak kebenaran Bapak Ibu, dan kebenaran satu-satunya adalah hanya Yesus Kristus. Manusia punya banyak kebenaran, tapi bisa akan berubah-ubah. Suami kita punya kebenaran, istri kita punya kebenaran, tapi bisa berubah, tetap terbatas. Satu-satunya kebenaran yang tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya adalah firman Allah ini. Oleh karena itu, kita berkata, makanlah sebanyak-banyaklah firman ini, hidupilah setiap hari, supaya apa? Dia akan memerdekakan kita, dia yang akan memuaskan dahaga kita, bukan apa yang ada di luar sono. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah, dengan cepat Bapak Ibu, dia bilang, akulah apa? Ya, aku adalah hidup. Dunia ini Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai orang percaya Tuhan kasih kita nilai lebih. Tidak hanya diberikan hidup yang biasa saja, Alkitab menggunakan dua istilah. Hidup yang biasa itu disebut dengan bahasa Yunaninya bios. Lalu yang kedua, hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang unggul itu adalah menggunakan kata zoe. Nah, kita sebagai orang percaya menghidupi dua kehidupan ini loh Bapak Ibu. Dari mana kita bisa tahu kehidupan yang biasa saja itu artinya apa? Kita menghidupi melewati detik, menit, jam, waktu, hari, dan seterusnya. Minggu berganti minggu, bulan berganti tahun, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan yang biasa yang dijalani oleh para ateis juga. Lalu apakah kita cuma hanya punya itu? Enggak, Tuhan menyediakan kita kehidupan yang kekal.
Saya kasih contoh dengan ringkas banget kehidupan bios itu seperti apa, Bapak Ibu, ternyata juga mahal loh. Mahal. Tapi sayang banyak kita tidak menghargai ini. Saya minta waktu kurang lebih 3 menit sedikit. Perhatikan baik Bapak Ibu, kita setiap hari membutuhkan yang namanya oksigen. Sehari kita perlu 2.880 plus nitrogen. Saya mau tanya, ada yang pernah masuk rumah sakit lalu harus membutuhkan oksigen? Ada? Oh, semua sehat. Haleluya, 17 kali. Berarti puji Tuhan. Hebat, luar biasa. Saya kemarin Bapak Ibu lihat ada orang, maaf, sudah miskin tapi sakit-sakitan. Udah begitu, anaknya hampir kena narkoba gitu, karena dikasih minum sama temannya dia. Papa mamanya dua-dua masuk rumah sakit. Sudah miskin Bapak Ibu, dua-dua masuk rumah sakit, gimana siapa yang ngurusin Bapak Ibu? Akhirnya ponakan yang pergi ngurusin. Saya jadi berharap ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kita juga sih nggak ada punya duit hebat-hebat banyak banget gitu loh, sederhana aja. Tapi kita dapat asuransi dari kantor, nggak pernah dipakai sampai hari ini loh Bapak Ibu. Kok ada orang Bapak Ibu sudah nggak ada punya apa-apa, bisa jatuh ketiban tangga, diinjak-injak lagi loh Bapak Ibu. Kalau udah beli saya bilang gitu. Tapi kita bersyukur dikasih Tuhan, kasih karunia yang hebat. Tahukah Bapak Ibu, 1 liter oksigen harganya nggak mahal, Ci. Ada yang tahu? Berapa, Ci? Nggak pernah masuk rumah sakit, Pak, jadi nggak tahu. Baguslah. Hari ini saya mau beritahu, ternyata 1 liter itu 25.000. Kalau dikalikan 2.880 dapatnya berapa Bapak Ibu? 72 juta. Tambah nitrogen 113 juta. Berarti 185 juta satu hari. Ini nggak peduli, Pak, kalau saya miskin korting dong. Enggak, kamu tetap perlu 2.880 per hari. Kurang deh Pak, duit saya nggak cukup, nggak bisa. Memang udah itu takaran Tuhan kasih. Berarti kita sehari harusnya bayar sama Tuhan sebanyak berapa? 185 juta satu hari. Kalau sebulan, Ci, berapa kira-kira? Loh, kalau pada senyum jawabnya, ketawa, nggak bisa, pokoknya banyak deh Pak Pendeta. Orang Indonesia kan jawabnya berapa? Banyak pokoknya. Di mana ayatnya? Pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Malas mikir. Tapi kalau duit, 50 mana? Udah 50 perak, gocap, dihitung. Saya berkali-kali mau beli Bapak Ibu, entah ke sopir apa aja, selalu dilebihkan, nggak pernah nggak. Pak, lebih, nggak apa-apa Pak. Oh ya Pak, makasih banget. Maaf, saya ke toilet. Karena saya ditolong sama si tukang clean service Bapak Ibu, saya keluarin duit 20.000 sama dia. Kenapa? Karena udah kebelet banget Bapak Ibu, dia akhirnya kasih solusi yang bagi saya seperti itu pelanggaran. Tapi dia bilang gini, Pak, daripada Bapak tiba-tiba udah gak bisa tahan, diapain, dia tolongin saya Bapak Ibu. Tapi saya mau ucap syukur sama dia apa? Saya kasih sama dia duit 20.000. Kenapa? Saya mau didik saya punya diri tidak pelit. Apakah sekali 2 kali? Enggak, berulang-ulang kali. Mari kita lihat, 1 bulan kurang lebih 5,5 miliar loh Bapak Ibu. 1 bulan. Kalau 12 bulan, Ci. Kalau kita mau hidupin depan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, enggak, gua tagih dulu nih, setiap bulan depan ya. Ngantri. Bayar tuh 5,5 miliar, setengahnya aja. Kita perlu bayar. Kalau setahun Bapak Ibu dapatnya berapa? Saya dapat angka Bapak Ibu kurang lebih 67 miliar. Kalau ada di antara kita punya umur hari ini 70 tahun, dikalikan aja 67 miliar kali 70 tahun. Masih ada di antara kita masih bilang Tuhan itu tidak baik? Halo? Masih bilang tidak adil? Karena kita mengukur selalu soal dia banyak uang apa enggak. Mari kita beritakan kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tapi jangan lupa, jangan jadi calo. Saya bilang tadi, alami dulu jalan itu, alami kebenaran itu, dan juga hidup dalam kehidupan Zoe itu. Supaya apa? Kita tidak jadi Kristen calo. Kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita berdoa. Kami naikkan syukur tak terhingga. Terima kasih untuk kebenaran siang hari ini. Meteraikan setiap benih dalam loh hati kami yang terdalam, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu. Dan di kemudian hari, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami dalam keadaan siap sedia, Engkau mendapati kami dalam keadaan tidak bercacat celah,
karena kami menghidupi firman-Mu